Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada malam ini kita masih sehat, kita masih punya kesempatan untuk hidup, dan kita sudah terlewatkan oleh apa yang banyak disukai oleh sebahagian manusia akan terjadinya kiamat pada hari Jumat yang lewat. Mudah-mudahan semua dijawab dengan bahwasanya hanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan akan saya, bukan manusia yang menentukan. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang mulia dirahmati Allah, kepada saya beri amanah oleh penasihat masjid menyampaikan materi tentang nuzulul Quran. Kebetulan malam ini kita masuk pada malam 17 Ramadan. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, maka kita bicara tentang turunnya Al-Quran. Menurut pendapat Buya Yahya, ada 4 tahap Al-Quran itu diturunkan. Artinya katanya Al-Quran itu tidak hanya satu kali saja turun, tidak hanya satu gelombang saja turun, tapi ada 4 tahap. Tahap pertama katanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz itu sekaligus dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kapan waktunya itu dan di manakah tempatnya Lauhul Mahfuz itu? Kata Buya Yahya, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya setelah Allah turunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz, Allah turunkan kembali Al-Quran itu ke langit dunia, Baitul Izzah, ke langit dunia. Ke langit dunia Allah turunkan itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dalam bentuk sekaligus semua. Al-Quran itu diturunkan, dan menurut pendapat Ibnu Abbas, Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Tahunnya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari mana dasarnya Ibnu Abbas mengambil landasan akan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan? Dia kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi tetap menjadi perbedaan pendapat kalangan ulama. Kemudian katanya lagi yang ketiga, dari langit dunia Allah turunkan Al-Quran itu ke bumi. Ke bumi Allah turunkan itu kepada hambanya yang paling mulia di muka bumi, yaitu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu diturunkan tidak sekaligus, tapi bertahap ya. Kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira. Ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan Al-Khudari mengatakan pertama kali Nabi menerima wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah mengatakan turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad pertama sekali itu pada saat terjadinya nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu dikaitkan juga dengan Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah 185 tadi. Kemudian di dalam hadis Nabi dikatakan nuzulul Quran itu terjadi pada akhir
Ramadan pada 10 akhir bulan Ramadan, yaitu antara tanggal 20 sampai 29 atau 30 Ramadan. Dihitung-hitung pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, di dalam hadis Nabi katanya Al-Quran itu diterimanya pertama sekali pada hari Senin. Pada hari Senin di bulan Ramadan tahun kedua itu terjadi pada tanggal 7 Ramadan, pada tanggal 14 Ramadan, pada tanggal 21 Ramadan, dan pada tanggal 28 Ramadan. Menurut Ibnu Taimiyah, kemungkinan besar Al-Quran itu pertama kali diwahyi oleh Nabi pada tanggal antara tanggal 21 Ramadan atau tanggal 28 Ramadan. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Tetapi umumnya di Indonesia itu lebih banyak mengikuti pendapat Al-Qurani yang menyatakan Al-Quran itu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan, sehingga umumnya di Indonesia merayakan atau memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu dasarnya, termasuk kita pada malam ini memperingati turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan atas dasar pendapat salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Qurani. Bapak Ibu jemaah yang mulai dari rahmati Allah, itu semua sudah selesai. Secara bertahap Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sampai tuntas Al-Quran diturunkan dan dibuktikan dengan ayat yang turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwasanya kata Allah, pada hari ini telah aku cukupkan bagimu agama dan telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam sebagai agama. Artinya katanya pemahaman di situ oleh kalangan mufassir, ahli tafsir, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, artinya telah sempurna lagi Al-Quran itu diturunkan. Tidak ada lagi wahyu turun setelah Al-Maidah ayat 3 itu. Itu maknanya oleh pendapat dari kalangan mufassir. Bapak Ibu jemaat yang mulai dirahmati Allah, Buya Yahya lebih tertarik mengkaji bukan masalah kapan turunnya Al-Quran itu. Kalau Al-Quran turun, kalau ulama sepakat Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan yang berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kajian kita pada malam ini adalah tahap yang keempat. Al-Quran turun ke dalam hati. Buya yang mengatakan selesai sudah 3 tahap itu masih ada 1 tahap lagi. Dan ini turun kepada person-person, kepada individu, kepada perorangan manusia. Dan ini belum tentu setiap manusia dapat bisa turun Al-Quran ke dalam hatinya. Al-Quran turun ke dalam hati manusia, khususnya kepada umat manusia. Untuk bisa turun Al-Quran itu ke dalam hati kita, perlu ada usaha dan hidayah Allah. Yang dua ini penentu. Ada usaha, ada dapat hidayah Allah. Oleh ulama kebanyakan pendapat, hidayah itu tidak akan turun kalau tidak ada usaha. Ada satu-satu tanpa usaha hidayah itu turun, tapi itu sangat lambat sekali. Tapi pada umumnya lebih mengacu kepada Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah yang lebih jauh. Kita tidak akan mungkin bisa turun Al-Quran itu ke dalam hati kita tanpa ada usaha kita untuk menurunkannya ke dalam hati kita itu. Itu
maknanya. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan ini ada 3 kelompok manusia umat Islam dalam menyikapi Al-Quran itu sebagai modal, sebagai pedoman bagi hidupnya. Yang pertama, umat Islam itu tahu ya dia itu kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidupnya. Jadi kalau kita mulai fihi hudal lil muttaqin, ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan baginya sebagai hudal, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Persoalannya, sudahkah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup kita? Buya yang mengatakan hanya orang yang Al-Quran turun ke hatinya lah yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Bila Al-Quran itu tidak turun dalam hatinya, maka sampai kapanpun Al-Quran itu tidak akan pernah menjadi petunjuk dalam hidupnya. Itu kata Buya. Katanya yang pertama, kelompok yang pertama, umat Islam itu tahu dia kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hidupnya, tapi tidak peduli dia dengan itu. Tidak peduli dia. Dia Islam. Dia akui Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah. Dia akui bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi dia agar dia selamat di dunia ini. Tapi dia tidak mau memanfaatkan itu untuk dijadikan sebagai kuda, sebagai petunjuk bagi dia. Dia tidak peduli dengan itu, tidak mau tahu. Kok kita mengecekkan, tidak masuk dalam dia, dikecekkan apa orang tua. Ada umat Islam yang seperti itu tipenya. Tipe yang kedua, dia tahu kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi dia. Dia pelajari Al-Quran itu, dia pahami, dia kaji dengan akalnya, tapi tidak turun sampai ke hatinya. Sehingga Al-Quran itu hanya sebatas di mulutnya. Oleh dia yang mengatakan inilah dia orangnya, lain di mulut, lain di hati. Dia yang mengatakan orang ini celaka, orang ini sesat. Banyak itu umat Islam saat ini paham Al-Quran katanya, mampu mengkaji Al-Quran, tapi tidak sampai ke hatinya. Ada yang ketiga, Al-Quran itu tahu dia, walaupun tidak banyak yang dia ketahui, tapi dia masukkan itu, dia turunkan itu Al-Quran dalam hatinya. Bagaimana caranya supaya Al-Quran itu bisa turun ke dalam hatinya? Dia yang mengatakan, yang pertama, akuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabullah, firman Allah. Yang kedua, yakini bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagimu. Yang ketiga, laksanakanlah perintah yang ada dalam Al-Quran itu. Kalau memang ada perintah sholat, maka laksanakan sholat. Kalau ada larangan untuk berbuat maksiat, maka tinggalkan dari itu. Kalau kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Quran, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami tolong. Sikit yang kita tahu, itu yang kita tahu, dan kita amalkan. Kita amalkan itu. Kita tahu bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, maka kita tidak akan pernah menyembah yang lain, hanya Allah kita sembah. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu hanya kepada Allah kita meminta tolong, maka kita tidak pernah minta tolong kepada syaitan. Kita tidak pernah minta tolong kepada iblis, tapi kita hanya semata-mata minta tolong kepada Allah. Kita amalkan itu dalam hidup kita. Itulah kata beliau, orang yang turun Al-Quran di dalam hatinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tidak termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menurunkan Al-Quran ke dalam hati kita, sehingga tidak termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah darinya, dan insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita untuk mendapatkan hikmah atas memperingati bulan ini dari Allah dengan berdoa kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi dzikri Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, sinari kami sebab membaca Al-Quran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran, baguskanlah amal kami karena berzikir lewat Al-Quran, selamatkan kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran, dan masukkan kami ke dalam surga ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.